Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, coba dibuka slide-nya ya. Lukas 24 ayat 31. Saya ajak semua kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita ya, dengan penuh semangat kita baca firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 31. 2, 3 ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya baca saudara. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang Paskah penampakan diri Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kita akan puja tema besar, pemulihan Yesus pasca kebangkitannya terhadap kehidupan para murid-murid. Sekali lagi, pemulihan Yesus pasca kebangkitannya terhadap kehidupan para murid-murid. Ternyata saudara, murid-murid juga perlu dipulihkan kehidupannya. Amin. Karena apa saudara? Karena ketika Yesus sudah mengalami sengsara, sudah disalibkan, bahkan juga sudah dikuburkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan para murid-murid tercerai-berai saudara. Dan memang saudara, ini suatu fakta saudara. Coba Bapak Ibu tonton film-film film-film perang, film-film laga gitu kan, yang ada komandannya, yang ada pemimpinnya saudara. Ketika pemimpinnya itu saudara sudah mati, maka ini pasukannya akan tercerai-berai saudara. Ya, ketika orang yang diandalkan mati saudara, maka prajurit-prajuritnya akan tercerai-berai saudara. Lari mereka saudara. Oh, pemimpin kami sudah mati. Ayo, kita pergi, kita mengundurkan diri. Demikian juga peristiwa ketika Daud mengalahkan Goliat. Ketika Goliat itu dikalahkan oleh Daud, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengikuti Goliat juga mereka kabur saudara. Tetapi sesungguhnya berbeda dengan Yesus. Saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya berbeda dengan Yesus. Kalau para murid-murid ini di awal mereka percaya akan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus saudara, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid-murid itu tidak akan pernah tercerai-berai. Betul? Kalau mereka saudara di awal-awal mereka percaya akan perkataan daripada Yesus Kristus yang Dia sampaikan kepada mereka, bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit dari antara orang mati, dan mereka percayai itu saudara, mereka tidak ada yang tercerai-berai saudara. Tetapi karena mereka tidak percaya, mungkin diingat saudara film-film tadi, walaupun belum ada film pada waktu itu saudara, diingat mungkin itu. Pemimpin, kalau pemimpinnya sudah mati, maka ini akan tercerai-berai. Mungkin diingat saudara peristiwa Goliat. Lihat itu Goliat ketika dia sudah mati, tercerai-berai pasukan mereka. Mereka tidak ingat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, Petrus bersama dengan teman-temannya kembali kemana? Kembali ke pekerjaannya semula sebagai penjala. Dan yang lain-lain kita tidak tahu kemana saudara. Dan yang barusan kita baca ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan tadi di situ saudara, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini pun saudara sedang kembali mereka.
Ya, kalau kita coba lihat di awal di ayat yang 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, mungkin kampung mereka di sana, saudara. Ketika mereka sudah menjadi murid, ketika mereka menjadi pengikut Yesus, mereka tinggalkan kampung mereka, ya, lalu mereka ikut Yesus, saudara. Tetapi ketika ada peristiwa itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka kembali ke kampung halamannya. Ini bukan mudik. Ini bukan ada tugas mereka untuk